sebelum Suro beberapa hari sebelumnya di Jogja terjadi rob. Dan rob ini hanya terjadi di DIY. Semua cahaya itu semakin lama semakin besar sekali dan memenuhi latar belakang laut selatan seperti matahari terbit. Jadi wahyu ini belum dimunculkan, sehingga baru musyawarahkan di antara cahaya-cahaya ilahi di Yogyakarta ini. Tetap kalau mau mencari wahyu ada terletak di daerah Yogyakarta, terserah para spiritualnya mau membawa kemana, tetapi ada di sini. Tapi abad ini masih lanjut Kala Suroso, di mana akan hadir orang-orang yang membawa keadilan dan kemakmuran. Salam Rahayu Romo Sabto. Rahayu, rahayu, rahayu. Apakah saat ini sudah ada tanda-tanda kehadiran Wahyu Keprabon, Romo? Baik, terima kasih. Memang tanda-tanda kehadiran untuk Wahyu Keprabon sebelum Suro sudah ada tanda-tandanya. Dalam video yang lalu kita sudah jelaskan bahwasannya untuk Pulung itu daerahnya adalah dari Kulon Progo sampai Banyumas. Wahyu ini ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa kok saya sampaikan begitu? Sebetulnya sebelum Suro itu sudah ada tanda-tandanya wahyu itu akan masuk ke wilayah Yogyakarta. Mungkin sedulur semua baca berita atau siaran TV bahwa sebelum Suro beberapa hari sebelumnya di Jogja terjadi rob. Dan rob ini hanya terjadi di DIY. Walaupun di sudut timur sana terjadi di Tepus, tapi ke timur sedikit daerah Jawa Tengah sudah ada rob. Di barat sampai daerah Pantai Glagah sana masih ada rob. Tapi ke barat sedikit, pantainya Jawa Tengah sudah tidak ada rob. Nah, kenapa kok seperti itu? Nah, kita tahu bahwa setiap perjalanan para cahaya ilahi itu akan disertai dengan para pengikutnya. Nah, pengikutnya inilah yang menimbulkan hal-hal terjadi. Jadi, seperti rob itu adalah menandakan kehadirannya Ibu Ratu Kidul naik ke daratan Yogyakarta. Secara manusiawi kita bisa mengatakan bahwa akan terjadi para cahaya ilahi melakukan pertemuan di daerah istimewa Yogyakarta. Kita tahu, sudah saya sampaikan sejak beberapa rekaman yang lalu, bahwasanya Eyang Sabdo Palon masih sampai saat ini masih lenggah di Yogyakarta, walaupun juga keliling ke Jawa Barat, ke Alas Purwo, tetapi tetap lenggah di Yogyakarta. Dan Ibu Ratu Kidul, setelah saya lihat secara batin, saat rob itulah beliau naik ke daratan di daerah istimewa Yogyakarta. Maka diikuti dengan para pengikutnya menjadikan rob di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi itulah tanda-tanda bahwa wahyu itu akan mulai dimusyawarahkan oleh para cahaya ilahi, para leluhur baik di Laut Selatan, leluhur yang satu Palon, malah leluhur Merapi,
yang ada di Yogyakarta. Apakah ada tanda-tanda yang Romo tangkap pada saat ritual malam 1 Suro di Laut Selatan, Romo? Ya, waktu 1 Suro ini saya sengaja ngesti di pantai Srandil, yaitu sebelah selatan daerah Kloya, daerah Cilacap di sana. Saya ngesti di sana ditemani oleh anak saya. Yang anak saya itu selama ini memang belum pernah mendapatkan suatu tanda. Sebetulnya Kanjeng Ibu itu katanya cahaya seperti apa. Kata papa cerita soal cahaya, soal itu tentang Kanjeng Ibu Ratu, tapi saya belum pernah lihat gitu. Akhirnya kami mengajak anak saya ritual di sana, ya dengan sesaji secukupnya. Dan memang setelah kita ritual itu, air memang yang jauh dari tempat kita naik ke tempat kita, sampai ke tempat kita naik, dan kita ya agak sedikit kaget karena tiba-tiba dingin karena kita tutup mata. Dan otomatis kita melek gitu. Kita buka mata dan anak saya terkejut gitu. Wah, itu cahaya apa gitu. Ya kebetulan saya juga melihat. Memang saya pertama berpikir cahaya kapal gitu. Lampu kapal, tetapi semua cahaya itu semakin lama semakin besar sekali dan memenuhi latar belakang Laut Selatan. Seperti matahari terbit. Nah, itulah yang bagi saya ini tanda terbit dan tanda rawuhnya Kanjeng Ibu Ratu Selatan yang seperti saya ceritakan di atas, naik ke Yogyakarta. Tapi karena saya ritualnya di sana memberikan tanda, tetap tanda di sana bahwasanya ya apa yang anak saya sampai umur sekarang 29 tahun belum pernah lihat tanda-tanda itu, belum pernah melihat itu, ternyata diberikan tanda yang luar biasa. Dan tanda itu cukup lama tanda tiba-tiba hilang. Tiba-tiba setelah hilang, kita mengucapkan doa tertentu, tiba-tiba muncul kembali tanda yang seperti matahari terbit yang luar biasa. Itulah salah satu tanda yang kami terima bahwasanya cahaya ilahi Kanjeng Ibu Ratu Kidul itu memang memberikan dukungan, memberikan pengharapan kepada kita bahwasanya akan dimunculkan pemimpin baru yang sungguh-sungguh membangun Indonesia. Itulah yang tanda-tanda yang sangat luar biasa yang kami terima persis jam 12:30 malam di Laut Selatan di Pantai Srandil. Pesan apa yang Romo terima dengan hadirnya Wahyu Keprabuan ini, Romo? Ya, ini Wahyu Keprabuan ini belum hadir. Jadi beliau-beliau masih mengadakan istilahnya selama bulan Suro ini di daerah istimewa Yogyakarta ini diadakan pertemuan di antara beliau-beliau. Sebetulnya pertemuan mereka bisa di mana saja dan bagaimanapun bisa terjadi karena mereka adalah roh. Tetapi tetap saat ini mereka mengadakan pertemuan di DIY ini yang saya tidak bisa sampaikan di mana beliau mengadakan istilahnya duduk bersama mengadakan pertemuan. Ini saya sampaikan secara manusiawi walaupun kebenarannya tidak seperti itu. Nah, jadi wahyu ini belum dimunculkan sehingga baru musyawarahkan di antara cahaya-cahaya ilahi di Yogyakarta ini. Sehingga wahyu ini bagi para calon-calon pemimpin negara maupun calon-calon ya legislatifnya tetap
kalau mau mencari wahyu ada terletak di daerah Yogyakarta, terserah para spiritualnya mau membawa kemana, tetapi ada di sini. Inilah yang memang harus diperhatikan kepada rekan-rekan yang akan mendapatkan wahyu untuk pemilu di 2024. Apakah ada kejadian-kejadian yang tidak seharusnya terjadi, Romo? Ya, kejadian itu kejadian penyerta yang kita memang tidak bisa untuk menghindari hal itu. Ya, seperti terjadi rob itu. Rob itu adalah kejadian yang memang akhirnya BMKG melamalkan bahwa akan terjadi rob ya. Tetapi sebetulnya itu adalah kejadian itu ada awan yang tercipta atau angin yang tercipta karena pembawaan dari para leluhur itu yang ada itu. Jadi itu terjadi akibat mereka akan mengadakan sesuatu itu, dan itu ditangkap secara fisika oleh BMKG akan terjadi hal rob dan sebagainya, sehingga memang diketahui juga. Dan tapi kejadian yang lain mungkin ya itu hal yang di luar kemampuan kita. Kelengan di jalan raya terjadi cukup banyak, atau kelengan dari orang-orang tertentu atau aparat tertentu sehingga terjadi peristiwa yang bisa menjadi viral. Inilah karena dia lengah saja. Lengahnya apa? Karena kekuatan energi yang luar biasa dari beliau-beliau yang hadir dan mengadakan pertemuan ini menimbulkan energi yang sangat besar, sehingga orang atau apapun bisa terjadi. Orang yang mengendarai mobil bisa tiba-tiba hilang dan terjadi kecelakaan. Orang yang mengendarai motor tiba-tiba hilang keseimbangan dan terjadi kecelakaan. Dan ini terjadi banyak sejak sebelum Suro sampai sekarang. Kalau kita membaca berita apapun, terjadi peristiwa-peristiwa yang di luar kemampuan manusia untuk melihat bahwa itu kok bisa terjadi. Padahal orangnya berpengalaman. Ada sopir truk, sopir di daerah Jogja pun ada, di Temon kemarin pas tanggal 2 Suro juga ada terjadi tabrakan truk sama bus, di sana pun terjadi. Dan di mana itu ya karena pengaruh energi yang luar biasa dan ketidakhati-hatian yang pasti itu. Tapi itu terjadi banyak sekali peristiwa terjadi, baik di kecelakaan di mana-mana terjadi banyak sekali. Nah, itu karena energi yang ditimbulkan itu, dan manusia tidak menyadari hal ini dan mengabaikan pesan leluhur bahwasanya pada hari-hari tertentu ini adalah ada peristiwa-peristiwa penting yang memang orang harus selalu eling lar waspada itu. Apakah dengan adanya gejolak energi yang luar biasa ini, menurut pandangan Romo, siapakah yang layak untuk mendapatkan wahyu? Ya, saya kira dari dulu beberapa rekaman yang terdahulu sudah kami jelaskan siapa orang yang berhak mendapatkan wahyu. Jadi ada yang saya jelaskan di situ tentang perjalanan dari Gedung Jene sampai ke Wot Galih. Di situ itu orang-orang itulah yang memang berhak untuk mendapatkan wahyu. Orang-orang itulah yang mau lelaku seperti itulah yang mendapatkan wahyu. Juga saya sampaikan juga tentang waktu rekaman Sang Hyang Ismoyo, ada Wahyu Hastobroto. Orang-orang yang mau melakukan Hastobroto itulah juga yang akan mendapatkan wahyu. Jadi wahyu ini akan timbul, akan masuk kepada orang-orang yang seperti saya sampaikan di awal, orang yang mau melampaui bisa mengatasi 4 nafsu, bisa mengikuti piwulang dalem, bisa mengikuti tentang ngen wataknya bahwa bisa jadi raja, bisa jadi ini dan sebagainya. Dan bisa orang itu juga yang bisa menjadi cahaya kehidupan seperti yang diceritakan oleh Hastobroto. Jadi hanya mereka-mereka yang memang berniat membangun Nusantara ini secara tulus, maka merekalah yang nanti akan mendapatkan wahyu ini. Jadi bisa dipaksakan dengan pulungnya dia untuk memaksakan wahyu ini, tetapi
tahun ini adalah tahun mulai dua tahun-tahun sekarang ini mungkin sudah tahun Kolasuroso, di mana tahunnya ini sebenarnya tahun yang lampau ya, abad yang lampau, tapi abad ini masih lanjut Kolasuroso, di mana akan hadir orang-orang yang membawa keadilan dan kemakmuran. Jadi kalau orang yang hatinya tidak bersih, paling berkuasa, nanti sebentar kemudian akan ketahuan kelakuannya yang tidak baik. Sehingga kalau memang yang ingin menjabat sebagai entah kepala negara, entah legislatif, biarlah ikuti apa yang pernah saya sampaikan. Dia harus bisa mengikuti perjalanan orang-orang dari Gedung Jene sampai Wat Galeh, dan orang-orang yang bisa menghayati apa itu Hastobroto. Dan dengan itu maka akan didapatkanlah wahyu itu, dan dia akan langgeng dan akan memimpin negara Indonesia ini dengan sempurna, waskita, bijaksana, dan adil makmur. Terima kasih Anda berkenan subscribe untuk membantu mengembangkan channel ini.